nih kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Nah, hari ini gue mau kenalin nih salah satu tim dari sekolah kita, yaitu Buana Remaja. Nah, hari ini karena kita baru pertama kali syuting, kita bakalan kenalin dulu nih. Di Buana Remaja ada beberapa divisi, yaitu ada music cover, ada podcast, terus juga ada dakwah, terus juga ada short movie, dan juga ada animasi juga. Nah, hari ini kita bakalan nge-podcast bareng nih. Tapi karena baru episode pertama dan ya masih pemula juga lah, jadi maklumin aja lah ya. Nah, podcast pertama kali ini kita bakalan ngebahas soal sekolah impian. Tapi sebelum kita masuk ke topik nih, gue mau kenalin diri gue dulu. Nama gue Ineke. Gue juga salah satu anggota dari tim Buana Remaja, dan gue ada di divisi podcast tentunya, dan juga di music cover. Nah, karena kita hari ini bakalan ngebahas soal sekolah impian, kebetulan juga ada kakak alumni kita yang masuk ke sekolah yang bisa dibilang ya salah satu sekolah impian juga lah ya buat kita semua. Apalagi yang kelas 9 nih kan, lagi gentar-gentarnya nih nyari sekolah gitu. Nah, di sini udah ada Kak Rafa. Gimana nih Kak kabarnya? Ya, Kak? baik. Oke. Ya, kenalin ya, nama gue Rafa Algis Darmawan. Gue angkatan 21 dari MTSN 13. Gue otomatis udah lulus dari sekolah, jadi gue lanjut di SMK Telkom Jakarta angkatan 30. Ya. Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Lagi Covid gini harus sehat-sehat semua lah, gak usah main-main dulu. Ya, Oke, gimana nih perasaan Kak Rafa bisa masuk ke SMK Telkom nih? Yang dimana SMK Telkom tuh pasti kan apa ya, kayak sekolah yang bergengsi gitu, dan otomatis masuk sana juga pasti susah tuh. Jadi gimana tuh perasaannya pas masuk tuh? Pertama kali pas masuk itu jelas bahagia ya. Bisa masuk sekolah impian, nggak perlu berkali-kali tes, sekali tes langsung masuk. Ya alhamdulillah banget sih. Apalagi tujuan jurusan yang juru itu pas. Kak Rafa kebetulan ngambil jurusan teknik jaringan akses. Jadi di Telkom itu ada 4 jurusan. Apa aja tuh? Transmisi, teknik jaringan akses, TKJ, sama RPL. Iya gitu. Nah, menurut Kak Rafa nih, Telkom nih apa ya, sekolah impian bukan? Kalau dibilang sekolah impian sih tergantung ya. Nggak ada sekolah impian sebenarnya. Ada sekolah ideal buat kita. Oke. Misalnya Ineke sukanya multimedia, itu bisa masuk Telkom. Oke. Misalnya Ineke suka ngomong, suka jadi presenter misalnya, itu kan otomatis sekolahnya ke sekolah komunikasi. Nah gitu. Ada sekolah ideal sih sebenarnya. Oke, sekolah ideal berarti nih ya. Iya. Nah, kalau di SMK Telkom nih kira-kira Kak Rafa sendiri udah ngerasain PTM belum nih? Kan sekolah-sekolah lain udah banyak nih yang PTM. Nah, di SMK Telkom sendiri nih udah PTM atau masih daring nih? Alhamdulillah sih Telkom udah seminggu sekali ya offline-nya. Kalau boleh tahu hari apa aja tuh? Tergantung mapel. Misalnya pertama kali PTM kemarin Bang Rafa itu hari Rabu, itu mapel teknik kerja bengkel gitu. Kemarin lagi hari Senin, mapelnya itu elektronika dan mikroprosesor gitu. Tergantung mapel sih. Enak gak sih gitu bisa PTM gitu loh di situ? Jelas kalau di sekolah teknik ya, apalagi Telkom sekolah teknik ya, yang jelas-jelas memerlukan praktek langsung dibimbing oleh guru. Jadi mesti banget ya harus ketemu tatap muka. Kan kalau ketemu sama guru tuh bisa konsultasi. Kalau misalnya ada yang salah-salah di prakteknya bisa langsung nanya gitu. Jadi nggak ada salah di praktek gitu. Gitu sih. Kalau online kan kita cuman terbatas sama materi YouTube. Udah itu 2 doang. Kita nggak bisa nanya. Kalau ada yang salah kita di A, kita kan mau nanya ke siapa? Iya gitu benar sih. Susah juga sih ya. Iya. Terus kira-kira nih, ini kan sekarang lagi masa pandemi nih. Walaupun ya udah transisi lah ya, tapi setuju nggak nih kalau misalkan PTM tuh diadain tapi secara keseluruhan gitu? Untuk sekarang ya, apalagi Indonesia lagi diisukan bakal kena gelombang ketiga COVID ya, belum bisa sih buat keseluruhan. Paling bener udah 50% dulu muridnya. Iya benar.
Nah, sekarang nih, Kak Rafa kan masuk ke sekolah yang kata ideal nih. Ya. Ada nggak gitu tips-tips gimana supaya bisa masuk ke sekolah ideal gitu? Yang paling penting, kita boleh belajar, boleh main, tapi jangan berlebihan nih. Jadi tahu batasan Ya, gitu ya. belajar berlebihan itu juga nggak boleh. Betul. Nabi aja dia kalau pagi dia bekerja, dia sholat, kalau malam dia istirahat. Udah mau pagi lagi ntar dia sholat tahajud. Jadi ada waktu istirahatnya. Begitu juga kalau belajar, ada mainnya, ada belajarnya gitu. Nggak bisa langsung dua-duanya nih. Nggak bisa lagi main, tiba belajar. Nggak bisa, harus dibagi-bagi. Bagi-baginya juga harus tepat gitu. Terus menurut Kak Rafa ada nggak nih cara-cara belajar yang efektif supaya kita tuh bisa masuk gitu loh ke sekolah yang kita pengenin gitu loh. Kayak misalkan, wah sekolah ini bagus banget nih, tapi kayaknya masuknya susah. Duh gimana ya cara belajar gue nih biar bisa masuk nih ke sini gitu. Mungkin Ada nggak tips gitu? buat masuk sekolah ya. Iya. Yang pertama itu minimal kita setahun sebelum masuk sekolah yang pengen kita masuk itu kita harus udah follow tuh semua Instagram, YouTube, mungkin ada Facebook, ada Twitter, pokoknya sosial media ini kita harus pantangin terus. Kalau ada website sekolah kita harus juga udah ikutin terus tuh biar kita tahu perkembangannya gimana, pendaftarannya apa aja yang perlu disiapin, syarat-syaratnya apa aja gitu. Kita juga harus jangan lupa tadi metode belajarnya harus diimbangin juga gitu. Biar nggak stres juga ya. Iya, kan lagi kelas 3 nih, Iya. lagi stres-stresnya. Jangan sampai stres deh, bawa bahagia aja. Apalagi lagi covid begini, kita harus sedikit bersenang-senang lah. Tapi kebanyakan kayaknya yang kelas 9 sekarang nih kayak kebanyakan yang stres ya. Iya, harus Soalnya- diminimalisir sih. Iya, kayak banyak tugas gitu kan, apalagi apa ya masih blend learning juga kayak PJJ terus PTM, PJJ, PTM, jadi kayak susah gitu loh. Iya, betul. Menurut Kak Rafa nih, apa yang bikin SMK Telkom ini jadi sekolah ideal, jadi sekolah yang diminati sama banyak orang? Mungkin dia dilihat dari jumlah lulusannya banyak. Dari Rafa sendiri punya 4 saudara yang masuk Telkom. Dan Wah, 4-4-nya keren. ini alhamdulillah udah kerja. Yang satu ada kerja di Ericsson, yang satu ada kerja di Telkom Access. Ya alhamdulillah. Jadi Rafa lihatnya dari 4 orang ini, wah, empat orang ini aja bisa, kenapa gue nggak bisa? Ya Gitu. benar-benar. Yang penting kita harus mau nyoba usaha. Iya betul. Itu yang paling terpenting. Dan gak gampang nyerah juga Iya. pastinya. Nah, kenapa ada nggak nih alasan spesial kenapa Kak Rafa tuh milih ke SMK Telkom? Padahal kan banyak ya sekolah-sekolah lainnya gitu loh. Mungkin bisa lebih bagus atau setara dengan SMK Telkom, tapi kenapa harus SMK Telkom? Ada apa di SMK Telkom? Mungkin kalau di SMK Telkom dia cara mengajarnya agak beda ya. Terutama di peraturan nih, kita sangat ketat sama peraturan nih. Contohnya kalau Telkom, anak Telkom Jakarta itu paling identik sama botak. 1 cm, 1 cm itu anak Itu Telkom wajib Jakarta. banget Iya. botak tuh. Apalagi Telkom Jakarta doang yang botak. Telkom Bandung, Malang itu enggak, cuma Jakarta doang gitu. Seru nggak sih masuk SMK Telkom? Seru banget ya teman-temannya, banyak cowok walaupun ceweknya dikit ya, sesuai kayak sekolah SMK pada umumnya lah, sangat bertemannya tuh ngalir aja. Terus guru-gurunya gimana tuh? Ada yang galak nggak atau mungkin ada yang killer banget atau ada guru yang friendly? Gimana tuh? Kalau menurut Rafa sih guru itu dinilai tergantung orangnya sih, gimana dia ngajar gitu. Kalau menurut Rafa ya di SMK Telkom nggak ada yang killer sih, baik semua gitu. Nih mungkin kakak-kakak yang di SMK Telkom ada yang nonton podcast ini, Iya. atau mungkin guru-gurunya ada yang nonton podcast ini. Apa ya? Mungkin Kak Rafa mau ngasih tahu nih siapa guru favorit gitu loh di SMK Telkom ini gitu. Siapa tahu gurunya ada yang nonton gitu kan. Iya. Kalau guru terfavorit ada sih Pak Deki Armanto. Halo Pak. Dia guru sistem komputer ya. Dia dari hari pertama ngajar itu dia udah langsung ngasih ilmu. Ilmunya itu bermanfaat banget buat
kita yang masih awam gitu ya, tentang komputer, tentang laptop, gimana cara hapus file ini, cara hapus virus itu, dia udah langsung ngasih tahu tuh. Dia cara penyampaiannya juga enak, gitu sih, Pak Deki Armanto. Stres nggak sih Kak masuk situ? Enggak sih, kan dibagi-bagi kayak tadi pertama Bang Rafa bilang, belajar itu kan harus diimbangin juga sama main. Iya. Gitu. Tapi mungkin atau ada kegiatan yang berat banget nih yang bikin kayak kita ngerasa capek banget gitu. Itu kira-kira gimana tuh cara Kak Rafa buat ngatas apa? Kan ribet, nggak apa-apa, masih episode 1 kan. Nah itu kira-kira gimana tuh cara Kak Rafa buat ngatasinnya? Mungkin gara-gara masih kelas 10 ya, kalau ada praktek gitu suruh bikin rangkaian listrik apa, masih kaget. Mungkin itu karena gara-gara baru masuk kelas 10, jadi belum terbiasa banget lihat kabel, aduh pusing. Kan bisa karena terbiasa. Ya gitu. benar-benar. Kebetulan kemarin nih yang kelas 9-nya nih ya, kemarin dapat tugas instalasi listrik. Tugasnya itu dari mata pelajaran IPA dan juga mata pelajaran prakarya. Nah, Bu Heni sama Bu Mariam kalau nonton ini, maaf ya Bu, tapi jujur bikin rangkaian listrik kayak gitu itu susah Bu. Kayak mungkin ada kendala di lampunya yang nggak bisa nyala, atau kabelnya yang kehabisan kabel nih, terus kayak kabelnya yang putus gitu. Itu jujur susah banget sih Bu. Tapi nggak apa-apa. Bu Heni itu juga salah satu guru yang pertama Bang Rafa kenal di MTS. Soalnya Bang Rafa itu murid pindahan ya, buat yang belum tahu. Dari MTS itu Bang Rafa baru pindah itu kelas 8 semester 2. Jadi pas Covid, Bang Rafa pindah ke Jakarta, langsung masuk MTS. Kelas 8I, Bu Heni, walasnya itu Bu Heni. Ingat banget. Iya benar, Bu Heni. Guru SBK kan? Iya benar, prakarya. Prakarya. Terus gimana sih Kak gitu? Kalau misalkan nih ada yang kelas 9 sekarang nih, misalkan masuk Telkom, terus itu dia tuh kayak apa ya? Ada nggak sih gitu yang namanya tuh kayak bullying atau something kayak sejenisnya gitu di SMK Telkom tuh kan katanya kan SMK Telkom tuh sekolah yang idealis gitu. Kira-kira tuh murid-murid di sana tuh ada pemikiran buat ke arah sana nggak gitu? Nggak ada sih bullying, aduh. Jangan deh, nggak ada. Kalau di SMK Telkom ya, selama Bang Rafa masuk di SMK Telkom, bullying nggak ada sih. Ya berteman biasa aja lah, nggak usah sampai memojokkan satu pihak, nggak seru. Bener. Nggak seru kalau berteman begitu sih. Tuh guys, dengerin ya. Juga kalau mau masuk Telkom udah buka PPDB, cek aja di Instagramnya @smktelkomjkt, langsung deh follow, ada PPDB. Tuh guys, yang mau masuk SMK Telkom langsung aja ya. Oke, mungkin segini dulu nih buat Kak Rafa. Thank you so much mau datang nih. Kita yang makasih udah diundang ke podcast episode pertama lagi. Makasih banyak buat Kak Rafa. Mungkin sampai sini dulu nih obrolan kita buat hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, terutama nih yang anak SMK Telkom atau guru-guru nih misalkan nonton, jangan lupa di-share, terus juga di-like. Jangan lupa subscribe nanti di Buana Remaja ya. Oke, mungkin segitu dulu buat Kak Rafa. Makasih banyak ya Kak ya. Makasih banget dah. Bye, see you in the next video. Bye.